Kali ini saya mau menceritakan alur cerita film Afterlife, menceritakan seseorang lelaki bernama Elliot yang sedang mengambil foto seorang mayat. Dia ini pemilik jasa pemakaman yang bertugas mendandani mayat sebelum dimakamkan. Nah, sebelum lanjut ke alur ceritanya, yang baru mampir silahkan klik subscribe dan loncengnya karena itu gratis. Yuk, check it bro. Scene diawali dengan adegan pengencerotan. Namun di sini terlihat ceweknya seperti tidak menikmati adegan tersebut. Entah barangnya kurang gede atau sudah terlalu 4 jari. Sudahlah. Cewek ini bernama Anna. Dia adalah seorang guru dan cowok ini bernama Paul. Dia ini seorang pengacara. Paul yang kepikiran dengan sikap Anna tadi kemudian bertanya kepada Anna. Tapi Anna nggak ngaku kalau sebenarnya dia mengidap sebuah penyakit. Entah penyakit apa ya. Kemudian pas di sekolah, Anna melihat seorang anak yang bernama Jack yang sedang dibully oleh anak lainnya. Anna pun melerainya. Jack ini adalah seorang anak pendiam yang tidak terlalu banyak bicara. Pas pulang sekolah, Anna mengalami peristiwa di mana lampu sekolah yang ada di belakangnya itu tiba-tiba mati semua. Dan kemudian muncul Jack. Sepertinya Anna ini mengalami halusinasi. Ini hanya pendapat saya yang disebabkan penyakit diderita itu. Kemudian Anna pergi menghadiri acara duka guru pianonya yang sudah meninggal. Dan di sini Anna sekilas melihat mulut mayat ini terbuka. Tapi itu kemungkinan juga halusinasi Anna saja. Malamnya Paul berencana untuk melamar Anna di sebuah restoran. Tapi karena Anna ini sudah banyak pikiran ya, dan Paul juga salah merangkai kata, justru membuat Anna berpikir kalau sebenarnya Paul ini mau memutuskannya. Anna pun marah-marah dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mobil. Namun di tengah perjalanan, Anna yang sibuk dengan HP-nya akhirnya mengalami kecelakaan. Kemudian Anna sudah ada di sebuah ruangan jenazah bareng Elliot tadi yang sekarang sudah bersiap-siap untuk membongkar bajunya Anna. Tapi pas Elliot mau menggunting baju dalam Anna, tiba-tiba mata Anna terbuka. Tapi dia tidak bisa bergerak maupun merasakan tubuhnya. Anna pun bertanya, apa yang sudah terjadi kepadaku dan ini di mana? Elliot mengatakan bahwa Anna sudah mati. Anna tentunya tak percaya dan Elliot menunjukkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa dia sudah mati karena kecelakaan. Dan kemudian Elliot menyuntik Anna dengan suatu cairan yang katanya berfungsi untuk melemaskan otot yang sudah mati. Dan Anna pun kembali tidak bergerak. Paul yang belum tahu tentang kecelakaan Anna barusan berusaha mencari Anna untuk meminta maaf kepada Anna. Dan dia baru tahu berita tersebut ketika dia diberitahu ibu Anna. Paul pun terlihat shock mendengar berita tersebut dan dia langsung menuju tempat Elliot untuk melihat tubuh Anna. Namun sesampainya di sana, Elliot melarang Paul untuk melihat mayat Anna dengan alasan dia bukanlah anggota keluarga Anna. Anna yang terbangun kemudian langsung menuju ke telepon. Namun telepon tersebut tidak berfungsi. Dan Anna yang mendengar suara Paul di luar kemudian berusaha berteriak. Namun Paul tidak bisa mendengarnya. Lalu kemudian dia pergi. Elliot pun masuk lagi ke ruangan Anna. Di sana Anna memelas, bertanya kenapa dia melakukan ini semua kepada Anna. Dan Elliot mengatakan kembali bahwa Anna sudah mati. Tapi bagaimana mungkin orang mati masih bisa bergerak atau berbicara? Elliot berkata bahwa Anna bisa melakukan itu semua bukan karena Anna masih hidup, melainkan Elliot ini memiliki kemampuan untuk berbicara kepada orang mati yang jiwanya masih belum pergi ke dunia selanjutnya. Jadi Elliot ini mengaku kalau dia ini kayak Iron Man setelah makan odadingnya Mang Oleh. Yang mana tugas Elliot ini adalah untuk membantu arwah tersebut untuk bisa menerima keadaan bahwa dirinya saat ini sudah mati. Di sisi lain, Paul kadang-kadang melihat penampakan Anna di hadapannya. Mungkin karena
Paul ini merasa bersalah ya. Jika memang benar Anna sudah meninggal dan itu terjadi setelah dia bertengkar dengan anak yang berjalan sempoyongan masih belum bisa menerima keadaan dirinya sudah mati, dan kemudian mengambil sebuah gunting. Beberapa saat kemudian Elliot masuk ke ruangan Anna. Anna yang sudah bersiap dengan gunting di tangannya berusaha menusukkan Elliot tapi enggak kena. Dia langsung berlari menuju pintu, tapi sayangnya pintu itu dikunci. Elliot pun mendekatinya dan berkata bahwa dia hanya ingin menolong Anna melewati masa transisi menuju dunia selanjutnya. Elliot pun mempersilahkan Anna untuk menusuknya jika memang itu yang diinginkannya. Tapi karena Anna ini bukan pembunuh, jadi nggak mungkin dilakukannya. Anna bilang dia cuma mau keluar dari tempat ini, dan Elliot pun membentaknya dan mengatakan agar Anna cepat menerima takdirnya, bahwa dia ini sudah mati karena waktunya tinggal 2 hari lagi sebelum dia dimakamkan. Anna pun kembali tertidur di ruangan tersebut. Kemudian dia bermimpi bertemu dengan nenek yang menyeramkan dan juga bocil yang menyeramkan. Mereka bilang bahwa Anna masih belum siap. Ketika terbangun, Anna pun merasa frustasi dan menghancurkan semua peralatan di ruangan tersebut. Keesokan harinya, Jack datang ke tempat Elliot yang mengira bahwa hari ini adalah hari pemakaman Anna, tapi ternyata bukan. Dan di sini Jack yang melihat Elliot yang sedang menata sebuah acara pemakaman, kemudian agak tertarik dengan hal tersebut. Elliot kembali ke dalam ruangan Anna dan membawa sebuah baju yang nantinya akan dipakai Anna di acara pemakamannya. Dan ketika Elliot keluar, ternyata Anna tadi mengambil kunci milik Elliot. Anna pun langsung mencoba kunci tersebut, tapi karena jumlahnya terlalu banyak, Anna pun jadi gugup sampai mematahkan salah satu kuncinya. Elliot yang kebetulan bensinnya habis kemudian mampir untuk mengisi bensin, dan ketika ia merogok saku, di sini dia sadar bahwa kuncinya hilang. Elliot pun segera kembali ke rumah. Anna yang sekarang sudah berhasil membuka pintu akhirnya kembali masuk karena di depan sudah ada Elliot yang pulang. Anna yang tidak bisa menemukan jalan keluar kemudian menuju ke atas untuk mencoba menelepon Paul, tapi Paul tidak bisa mendengar jelas suara Anna. Mengira itu telepon iseng dan dia pun menutup teleponnya. Elliot pun menemukan Anna dan di sini dia berpikir hanya Elliot saja yang bisa mendengar suara orang mati. Dia pun menunjukkan tampilannya di sebuah cermin. Di sini terlihat bahwa Anna memiliki bentuk yang sudah mirip seperti mayat. Dari sini pun Anna menyadari kalau dia memang benar sudah mati. Atau setidaknya Elliot ingin Anna berpikiran seperti itu, karena di sini ternyata hembusan napas Anna menimbulkan embun di cermin tersebut, yang artinya Anna ini sebenarnya masih hidup, dan Elliot ini bukanlah seorang memiliki mata batin, melainkan seorang psikopat memanipulasi pikiran orang lain agar dia percaya bahwa dirinya sudah mati. Elliot pun langsung menghapusnya sehingga Anna tidak sadar akan hal itu. Tapi di luar ternyata ada Jack yang tidak sengaja melihat Anna yang sedang berdiri di dekat jendela. Dan di sini Anna yang sudah percaya bahwa dirinya sudah mati akhirnya pasrah menerima takdir tersebut. Dia juga sudah tidak perlu memakai baju, karena ngapain mayat pakai baju. Elliot pun dengan leluasa bisa menyuntikkan cairan injeksinya, karena Anna ini sekarang sudah jadi penurut. Keesokan harinya, Jack yang bertemu Paul di sekolah memberitahukan dia kemarin malam melihat sosok Anna yang tengah berdiri di tempat Elliot. Jack pun meminta Paul untuk mengeceknya, tapi Paul yang sudah berpikiran justru marah lalu menampar Jack. Jack lalu pergi ke tempat Elliot yang sedang menata acara pemakaman lagi. Di sini Elliot melihat Jack yang seperti memiliki rasa empati kepada orang mati. Kemudian Elliot mulai mempengaruhi otak Jack. Paul yang kini mulai lagi memikirkan kata-kata Jack tadi, dia pun pergi ke tempat Elliot untuk mencari tahu kebenaran dari ucapan Jack. Dan Paul yang dilarang oleh Elliot pun tetap menerobos masuk hingga sampai di depan pintu di mana Anna berada.
Paul mengedor-gedor pintunya. Namun di sini anak justru diam nggak bersuara karena dia berpikiran percuma saya sudah modar kan. Jadi Paul juga nggak mungkin bisa melihatnya. Paul tidak menyerah. Dia meminta tolong temannya yang seorang polisi untuk memeriksa tempat tersebut. Tapi kan nggak mungkin seorang polisi menggeledah suatu tempat tanpa tuduhan atau bukti apapun. Paul berpikiran bahwa mungkin saja anak yang sekarang masih hidup diberikan obat atau sejenisnya yang mengakibatkan dia seperti orang mati. Tapi emang seperti itu faktanya. Ana selama ini disuntik dengan cairan yang bernama hydronium bromide yang menyebabkan efek melumpuhkan badan sampai keadaan yang mirip seperti orang mati. Elliot kini tengah memakaikan baju Ana yang besok sudah bersiap untuk proses pemakaman. Sambil mendengarkan segala penyesalan Ana selama ia masih hidup, Elliot pun memberikan kesempatan terakhir dan mengajak Ana untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun Ana tidak mau. Dan disinilah Elliot mengatakan bahwa sebenarnya kebanyakan manusia itu tidak takut untuk mati, melainkan takut untuk hidup. Elliot kemudian menggali lubang untuk pemakaman Ana dan di sana terlihat Jack yang membantunya. Dan di sini Elliot juga mulai mengisi otak Jack dengan ideologi yang dimilikinya yang membuat dia menjadi orang seperti ini. Elliot kemudian mempersiapkan Ana juga hendak menyuntikkan hydronium tadi agar Ana tidak bergerak seperti orang mati. Namun Ana meminta sebuah cermin untuk melihat seperti apa tampilannya untuk terakhir kalinya. Di sini Ana secara tidak sengaja menghembuskan napasnya ke cermin dan dari sinilah dia tahu kalau sebenarnya dia ini masih hidup. Ana pun meronta. Namun Elliot berhasil menyuntikannya dengan cairan hydronium dan kemudian Elliot mengambil foto Ana tersebut. Beberapa saat kemudian acara pun dimulai. Banyak orang yang menghadiri acara pemakaman Ana, termasuk ibunya dan juga Paul. Paul pun merasa sedih ketika akhirnya bisa melihat tubuh Ana yang sekarang memang sudah tidak bisa bergerak. Paul kemudian mencium Ana untuk terakhir kalinya dan kemudian ketika Paul mulai pergi, di sini terlihat tubuh Ana mulai bisa bergerak. Namun Elliot segera menutup peti tersebut sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan ketika Ana sudah tersadar sepenuhnya, dia kini tengah dikubur hidup-hidup. Setelah acara selesai, terlihat Elliot kemudian menempelkan foto Ana tadi di dinding kamarnya beserta kumpulan banyak banget foto orang lain yang merupakan korban-korban Elliot sebelumnya yang sama seperti Ana. Scene kemudian berganti. Terlihat Jack yang kini juga tengah mengubur seekor anak ayam hidup-hidup. Ya, jadinya Jack sekarang pun memiliki perilaku yang sama seperti Elliot ya. Sementara itu Paul yang merasa berduka kini terlihat sedang mabuk dan kemudian Elliot menghampirinya dan berkata bahwa mungkin saja saat ini Ana masih hidup jika ia cepat membongkar kembali kuburan Ana. Paul pun kemudian langsung menuju keluar dan mengendarai mobilnya untuk menuju kuburan Ana. Di saat bersamaan, Ana yang ada di dalam peti terlihat mulai kehabisan napas. Paul pun secara cepat membongkar kuburan Ana dan menarik Ana keluar. Ana pun terlihat kembali bernapas dan Paul pun merasa lega. Tapi berapa saat kemudian Paul terbangun dan kini ia sedang berada di ruangan milik Elliot. Dan ternyata sebenarnya Paul tadi ketika mengendarai mobil dalam keadaan mabuk kemudian dia mengalami kecelakaan. Jadi scene yang memperlihatkan Paul membongkar kuburan Ana tadi itu ternyata hanya halusinasi saja. Sedangkan kenyataannya Paul kini sudah dinyatakan tewas. Keadaan pun seperti keadaan Ana di awal film tadi. Dan film pun tamat. Gimana, mengerti? Lumayan ya, filmnya menarik walau alur ceritanya gampang ketebak. Ya seperti endingnya si Paul pasti tabrakan. Ternyata benar. Dan kemungkinan si Jack yang anak kecil itu akan menjadi penerus si Elliot ini, tukang ngubur manusia hidup-hidup. Tapi kalau di Indosiar psikopat ini cocoknya kena ajab apa ya? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian, pantasnya dapat ajab apa. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe.